Assalamualaikum Bor. Sebelum lanjut di video aku, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa klik tombol karena biar Natali tambah semangat lagi. Selamat menonton jamaah. Enjoy to join. Ibu ya suka mancing diri sendiri. Nah, di bagian sini kalau misalnya bor-bor yang ada di rumah nih, ada bor. Baik lagi bersama video Natali di nyobain mobil bareng Natali. Mobil kesayangan gue yang sehari-harinya itu mobil Toyota Rush 2015 TRD Sportivo. Ini adalah salah satu mobil jalannya Natali untuk mencari sedikit rezeki dan sebongkah berlian. Dan tapi jangan lupa untuk subscribe dan diaktifin lonceng merahnya biar Natali makin semangat untuk nyobain mobil-mobil orang yang ada di sekitarnya Natali. Yang pertama, pas kita udah masuk mobil pastinya ini kuncinya kita masukin di sini, tapi jangan lupa kaki kanan di remnya. Baru kita masukin dan kita starter sampai semuanya mati. Oke, kita nyalakan. Pastikan bensinnya ada dan juga ini harus dipanaskan. Boleh lihat sini. Nih, ini harus di tengah-tengah. Kelihatan nggak sih? Nah, seperti ini. Habis itu kita injakan remnya lagi. Rem tangan kita lepas. AC-nya kita nyalain biar nggak panas, ya kan? Nah, di bagian sini kalau misalnya bor-bor yang ada di rumah nih mau tahu nggak? Mau tahu? Nah, tapi karena ini Natali parkirnya di datar, jadi tidak memerlukan untuk namanya rem tangan. Tapi kalau parkirannya nanjak, ini butuh rem tangan karena untuk menopang yang di belakang biar tidak turun. Sip. Sebelah sini kita ada namanya P. Ini adalah parkir. Tapi ini fungsinya selain parkir, ini adalah untuk misalnya ada macet ataupun Jakarta kan macet banget nih. Kadang macet sampai total dan ini boleh di P. Fungsionalnya P ini adalah parkir. Oke, turun ke bawah. Ini R. Ini namanya mundur. Diambil dari R-nya, mundur. Ya kan? Mundur. R. Untuk mobil ini keadaan mundur. Misalnya balik lagi ke atas, depan kita nih ada mobil, terus kita mau jalan nih, kita harus mundur dulu. Nggak mungkin kita tabrak tuh mobil lagi ngededok aja di depan, ya kan? Bener kan? Angguk. Lu yang ngangguk dong, masa gue yang ngangguk. Oke, balik lagi sini. Dan ini ada namanya N. Bukan band ya ini, tapi ya ini netral. Bukan band juga, sekarang udah ganti NTRL. Ini namanya netral. Netral ini kalau misalnya kita di lampu merah, terus biasanya lampu merah itu kan detiknya lama. Anak-anak bisa bikin kopi dulu ya di lampu merah, bisa 2 menit. Nah, ini bisa langsung dinetralkan. Tapi jangan lupa injak remnya. Setiap untuk mengganti porsneling ini, kaki tidak boleh lepas dari rem kaki. Ya, rem kaki, bukan rem tangan. Oke, dari netral. Fungsinya D, ada D sampai 3. Ini bukannya lulusan D3 tapi ya, sarjana jadinya nanti dia nih. Kalau D3 berarti dia udah sarjana, udah bisa jalan nih. Nah, D3 ini untuk jalanan biasa. Nah, jangan lupa, jadi setiap kalian untuk ganti si giginya yang ada di tangan ini, jangan lupa kakinya jangan dilepas, diinjak remnya. Oke? Nah, ini ada namanya D strip 3. Tapi kita kasih tahu dulu, kita kira mana ada gue. Natali ngasih tahu dulu, ini fungsinya dari
bunyi kan? Berarti itu ada di R, netral D. Ini fungsinya tepatnya kita ada di gigi D, yaitu sama seperti gigi 1 sampai 4. Nah, biasanya kalau gigi 1 sampai 4 ini di jalan itu, di jalan kayak seperti apa sih? Jalanan tol yang lurus ataupun jalanan perumahan, jalan-jalan biasa, dan fungsinya adalah di tepatnya di gigi D. Kita lanjut lagi ke sebelahnya. Tinggal digeser aja. Untuk tipe mobil ras seperti ini, karena Natalie belum nyobain mobil-mobil yang lain, untuk gigi 3-nya tinggal digeser aja ke kanan, full stepnya ke kanan. Set. Lihat, dari D kita ke 3, sama seperti gigi 1, 2, dan 3. Ini fungsinya adalah kalau jalannya sedikit menanjak. Biasanya kan kalau perumahan itu pasti ada tanjakan yang lumayan tinggi tapi nggak curam. Fungsinya D3 ini adalah pas di 3-nya ini itu adalah digunakan di saat tanjakan yang tidak terlalu curam. Fungsinya lagi terus kita tinggal lihat dong, tangan gue cantik banget gak? Yes, pakai 1 jari aja udah bisa langsung ke gigi 2. Ini gigi 2 ini untuk jalan yang sangat tanjakan, nggak terlalu curam juga, cuman mungkin gini ya posisinya. Ini mobil seperti ini nih di 3, dan ini di gigi 2, agak naik sedikit untuk tanjakannya, dan ini adalah fungsinya si 2 ini. Betul, anggap dong. Dan lanjut lagi di gigi L, mundur. Ini fungsinya L apa sih? Dan ini pasti akan jarang digunakan karena di Jakarta ini jarang banget namanya tanjakan yang sangat curam ya. Benar, Ibor? Kecuali kalau lo ada di daerah Banten, itu banyak banget di sini. Tapi kalau di Jakarta sih nggak ada. Nah, ini adalah fungsinya untuk jalanan yang sangat curam ataupun di daerah pegunungan. Kalau kita jalan di gunung kan pasti ada nanjak, turun, nanjak, turun. Kayak kehidupan, ada naik turunnya. Nah, ini dia di gigi L-nya. Tapi jangan lupa dari semua ini kalian harus pencet ataupun injak di remnya. Oke, kita balik dulu ke P. Dari D3 sampai L itu berlaku untuk perjalanan turun yang turunan kecil, turunan sedang, ataupun turunan yang curam. Dan itu bisa berlaku di setiap gigi D3 sampai L. Tapi jangan lupa pakai perasaan kayak aku ke kamu, pakai perasaan jalan ya. Nah ya, kita sekarang di R. Kenapa ini bunyi? Karena untuk menandakan di belakang kita tuh ada orang atau ada mobil, sekalipun ada mantan di belakang, ini kita tabrak aja kalau misalnya ada di belakang. Ya nggak, Bar? Kita mundur dulu karena ini kita ada mobil putih. Tapi jangan lupa nggak bisa lihat kanan kiri. Fungsinya di sini kita pencet dengan 1 jari, cus, kelihatan. Dan kerennya mobil ras gue ini, ya kan? Nih, sini ini ada sensor, si sensor untuk tuh. Kenapa dia bunyi? Ini berarti kalau dia bunyi ada tanda merahnya di sini, berarti ini ada kendaraan di sebelah kiri, kanan, belakang kanan, dan belakang kiri. Tapi karena gue nggak mau berisik di jalan, karena gue masih bisa melihat kanan kiri, jadi gue matiin, jadi dia nggak berfungsi. Kita mau jalan, diutamakan safety first. Kan kita pasang dulu sabuk pengamannya biar aman, terkendali, pergi selamat, pulang pun juga selamat. Langsung aja kita mundur. Sensornya pun juga nyala di belakang biar tahu ada sesuatu kah, ada barang ataupun ada mobil di belakang. Sekalipun ada mantan, sekali aja kita tabrak di belakang. Pelan-pelan dilepas rem injakan remnya pelan karena dia udah jalan sendiri. Mudahnya naik mobil matic yaitu tidak perlu menggunakan gas terlalu sering. Karena dia sudah bisa jalan sendiri. Kalau bisa nih auto drive nih mobilnya, nggak? Kita mundur perlahan. Nah kalau udah berhenti gini, baru kita injak gasnya. Tuh. Kita
kita lepas masih bisa jalan kan? Seperti itu. Kita mundur, maju di D. Kita lihat dulu kanan, nggak ada mobil. Kita putar setirnya kita putar ke kanan, baru kita jalan seperti itu. Nah, kita jalan, ini jalannya masih rata ya, Bor. Dan jalan rata ini cukup di gigi D aja. Misalnya nih, ini udah jalan, bisa kita lepas, lihat nih. Dan dia masih tetap jalan mobilnya. Si security gue yang sangat lucu. Nah, kita udah keluar komplek. Nah, gue mau apa? Ya. Pergi dulu ya. Siap. Selamat pagi, Bapak. Selamat siang, Ibu. Ya kan? Ini adalah perumahan kocak. Isinya pelawak. Kita ke kiri. Kita mau ke arah kiri. Jangan lupa diinjak remnya dan kita ke kiri dulu nih, Bor. Jangan, selain naik mobil itu kaki dan tangan yang bekerja, mata pun juga harus kerja. Lihat kanan, kiri, sama belakang. Itu harus dilihat. Tanjakan nih, Bor. Nih, kita coba langsung tes. Ini karena tanjakannya ringan, kita geser ringan ya, Bor, sambil tikungan. Gigi 3. Jas. Langsung digas. Vision. Remnya kita injak. Oke. Capcus. Jangan lupa perasaannya dipakai. Biar di depan kita kelihatannya ada mobil atau enggak. Ternyata tidak ada. Oke. Berhasil. Kenapa pakai gigi 2? Karena tanjakannya sangat curam, lumayan curam. Dan ini turunan, dan gue masih tetap di gigi 2. Ya kan? Feel-nya harus dipakai. Oh ya, feeling good. Nih, feel di kita pakai. Udah berasa kayaknya udah jalan darat dataran lagi. Langsung kita ke D. Jadi kalau untuk perempuan biasanya tuh lebih senang naik mobil matic walaupun udah bisa naik mobil manual. Apalagi di Jakarta. Mobil matic tuh enak. Mobil manual juga enak. Tapi kalau gue lebih memilih mobil matic. Karena feeling gue atau perasaan gue tuh udah cinta sih sama matic. Ya kan? Dari gue cara injak gas dan remnya. Karena kalau misalnya udah kebiasaan naik mobil matic, naik mobil manual itu pasti masih agak ada kerasa keraguan di kaki kiri dan kaki kanan. Ya nggak, Bor? Yeay, tadi kan udah Natali ngajarin dan share untuk pemula yang ingin belajar mobil. Dan tadi Natali udah ngajarin step by stepnya. Dan jangan lupa untuk subscribe di channelnya Natali di Nyobain Mobil bareng Natali. Dan jangan lupa bunyi lonceng merahnya biar Natali bisa nyobain semua mobil teman-teman Natali di sini. Oke? Bye-bye.